Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemerintah mengonfirmasi COVID-19 subvarian Omikron BA4 dan BA5 sudah masuk di Indonesia. Namun disebut subvarian ini tidak lebih berbahaya dibanding varian Delta maupun Omikron yang muncul sebelumnya. Haruskah pemakaian masker kembali diwajibkan? Inilah Top Review. Situasi di Bali tetap terkendali, meski pada Mei lalu ditemukan 4 kasus subvarian Omikron BA4 dan BA5. Diketahui 4 orang yang terkonfirmasi terjangkit COVID-19 subvarian Omikron terdiri dari 1 orang warga negara Indonesia dan 3 orang warga negara asing. Mereka terjangkit COVID-19 pasca mengikuti PCR test dalam suatu acara di Bali. Namun karena hanya bergejala ringan, mereka diisolasi di kamar hotel tempat mereka menginap. Setelah 5 hari dan dinyatakan sembuh, keempat orang tersebut telah kembali ke negaranya masing-masing. Kita mengimbau masyarakat Bali ya, jangan panik, karena tiap kasus kemarin yang ditemukan kemarin, 4 orang ya, sesuai dengan pengumuman dari Kementerian Kesehatan, itu 3 orang tanpa gejala sama sekali. Jadi sangat ringan, 1 orang juga sekedar gejala ringan, tenggorokan sakit itu ya. Jadi jangan panik, tidak akan berpengaruh apa-apa. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan saat ini sudah ada 8 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 subvarian Omikron BA4 dan BA5 di Indonesia. 3 diantaranya merupakan imported case atau kedatangan luar negeri. 4 merupakan transmisi lokal Jakarta dan 1 transmisi lokal Bali. 3 imported case berasal dari warga negara asing yang datang sebagai delegasi pertemuan The Global Platform for Disaster Risk Reduction di Bali pada 23 hingga 28 Mei 2022. 4 transmisi lokal terjadi di Jakarta. Sementara 1 kasus yang ditemukan di Bali juga merupakan pelaku perjalanan dari Jakarta. Kendati subvarian Omikron BA4 dan BA5 menyebabkan kenaikan kasus di beberapa negara, namun dari pengamatan Kementerian Kesehatan, puncak penularan subvarian BA4 dan BA5 hanya sepertiga dari puncak Delta dan Omikron. Hospitalisasi atau rawat inap juga sepertiga dari puncak Delta dan Omikron, serta kematian pun 1/10 dari kasus kematian Delta dan Omikron. Puncak dari penularan varian BA4 dan BA5 ini sekitar sepertiga dari puncak Delta dan Omikron. Kasus hospitalisasinya juga sepertiga dari kasus hospitalisasi Delta dan Omikron, sedangkan kasus kematiannya 1/10 dari kasus kematian di Delta dan Omikron. Jadi walaupun memang BA4 dan BA5 ini menyebabkan kenaikan kasus di beberapa negara di dunia, tetapi puncak dari kenaikan kasusnya maupun hospitalisasinya maupun kematiannya jauh lebih rendah dibandingkan Omikron yang awal. Subvarian Omikron BA4 dan BA5 berpotensi besar dan menimbulkan gelombang COVID-19 di dunia termasuk Indonesia. Bagi negara yang warganya sudah pernah terpapar varian Delta, sudah menerima dosis vaksinasi minimal 2 kali, atau yang kembali terpapar setelah vaksin akan memiliki kombinasi imunitas yang lebih kuat. Namun, di sisi lain, melihat subvarian ini bereplikasi dan bermutasi dengan cepat, maka tetap perlu diwaspadai. Subvarian BA4, BA5 Omikron jelas memiliki potensi besar bahkan untuk menyebabkan gelombang di dunia ini, di dunia, dan termasuk tentu di Indonesia. Namun dampaknya terhadap setiap negara akan berbeda. Kita melihat bahwa BA4, BA5 ini memiliki kemampuan bersirkulasi dan termasuk membuat infeksi ulang pada orang-orang yang sudah memiliki imunitas ini, baik
atau antibodi baik yang timbul dari terinfeksi atau tervaksinasi atau kombinasi dari terinfeksi tervaksinasi ini. Titer subvarian ini lebih tinggi di bagian hidung, sehingga disarankan agar masyarakat dapat kembali menggunakan masker. Selain itu, perlu perlindungan ekstra terhadap kelompok rentan seperti lansia, orang dengan komorbid, dan anak di bawah 5 tahun. Peningkatan vaksinasi dosis ketiga atau booster juga harus ditingkatkan. Pesan pentingnya adalah masker, kombinasi proteksi lain, ya, menjaga jarak, peningkatan kualitas udara, ya, dengan ventilasi sirkulasi, itu juga menjadi sangat penting, ya, sangat penting. Dan ini yang terlihat dari beberapa negara ini. Bahkan seperti di Portugal, meskipun cakupan vaksinasi 3 dosis sudah di atas 80%, tapi tetap saja terdampak karena terjadi pengabaian dalam aspek proteksi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan, kebijakan penggunaan masker tidak berubah meski sedang ada kenaikan kasus akibat subvarian Omikron BA4 dan BA5. Yakni masker boleh dilepas di ruang terbuka yang tidak padat orang. Menkes kembali menekankan bahwa salah satu kriteria transisi dari pandemi ke endemi adalah kontrol diri, terutama dari masyarakat. Salah satunya terkait dengan aturan penggunaan masker yang saat ini sudah dilonggarkan. Masker tetap kalau di luar ruangan kita bisa buka, tapi kalau di luar ruangannya kerumunannya padat sekali, atau ada yang batuk-batuk, atau kita sendiri merasa tidak sehat, silahkan memakai masker. Kalau di dalam ruangan yang ada AC, sirkulasinya tertutup, disarankan sebaiknya memakai masker. Tidak ada ruginya kita bersikap hati-hati dan waspada. Malah itu benar-benar bisa melindungi diri kita dan orang lain, dan bisa menjaga kesinambungan dari pertumbuhan ekonomi kita. Meski ancamannya tidak sekuat varian Delta, pemakaian masker dan protokol kesehatan lainnya tetap jangan diabaikan. Sejumlah negara di Eropa sudah merasakan dampak subvarian kasus Omikron BA4 dan BA5.